Setiap kali krisis datang, banyak orang menangis, kehilangan hartanya. Tapi anehnya, ada orang-orang kaya yang justru makin kaya. Dan sejarah krisis ini terus berulang. Tahun 1998, 2008, 2013, dan yang terbaru, COVID tahun 2020. Dan hari ini kita akan belajar pola pada krisis. Halo, gua Adil Tamzil. Gua dosen di Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung. Kebanyakan orang melihat krisis itu sebagai sebuah bencana. PHK, bisnis tutup, harga aset semua jatuh. Biaya kehidupan udah tentu pasti mahal. Tetapi ada sedikit orang yang justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Justru mereka berpesta di balik krisis ini. Pertanyaannya, kenapa hasilnya bisa beda? Padahal semua orang kita hidup di sistem ekonomi yang sama. Oke, kita bisa melihat di sini ada sebuah grafik di mana di yang atas itu ada harga aset, di yang bawah adalah satuan waktu, dan yang di tengah-tengah di garis putus-putus itu adalah nilai wajar. Disinilah kita bisa melihat pola krisis itu secara lebih menyeluruh. Kita mulai dari yang paling bawah. Ini adalah fase pemulihan, di mana semua aset itu masih dijual dengan harga di bawah harga wajar, di mana semua harganya murah. Tetapi yang aneh, tidak semua orang tertarik untuk berinvestasi. Di tahapan ini, banyak orang-orang yang bisa kita bilang memiliki modal saat itu mulai mengakumulasi asetnya. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam fase euforia, di mana semua orang percaya harga akan terus naik tinggi. Walaupun sebenarnya harga aset-aset seperti saham, tanah, dan yang lainnya itu sudah di atas harga wajar. Tapi anehnya, justru di fase inilah semua orang tertarik untuk membeli aset. Bahkan momen-momen di mana tukang ojek, bahkan penjaga toko di pasar itu sibuk ngomongin soal saham, sibuk ngomongin soal investasi. Di fase euforia ini justru sebenarnya kita harus berhati-hati, karena setelah fase ini kita akan menghadapi fase over value, di mana harga sudah terlalu jauh dari nilai wajarnya. Mungkin di fase ini orang-orang akan lebih banyak diam. Mereka akan lebih mengamati apakah ini akan terus seperti ini, apakah tren kenaikan ini akan terus bertumbuh atau akan terjadi sebuah krisis. Tapi kita harus percaya, di mana terjadi sebuah pertumbuhan, pasti suatu saat akan terjadi yang disebut krisis. Oke, di fase krisis ini penyebabnya bisa macam-macam. Bisa perang seperti yang kita hadapi saat ini, atau karena kenaikan suku bunga, atau karena krisis global, atau karena likuiditas yang mengering, atau macam-macam. Selalu ada alasan-alasan untuk memulai krisis, dan terkadang kita melihat ada aktor-aktor di balik setiap krisis terjadi. Dan ketika krisis terjadi, boom, harga jatuh. Di titik ini yang tadinya orang-orang optimis berubah, mereka menjadi panik. Terkadang orang jual, mereka jual tanah, mereka jual aset, jual saham mereka, itu bukan karena mereka mau, tetapi karena mereka harus, karena mereka butuh cash, takut semuanya makin turun. Dan terkadang di fase ini, orang-orang yang memiliki ketakutan hanya akan memperparah krisis. Andai kata kita ngomong, ketika krisis ini berlangsung, orang-orang panik,
kita bisa melihat harga rupiah sekarang ada di 17.300. Dan ketika orang-orang mulai panik, wah jangan-jangan rupiah akan terus melemah. Mereka akan berusaha mengalihkan rupiah mereka ke dolar. Dan ini hanya akan memperparah keadaan krisis. Dan kita masuk ke tahapan depresi. Di mana di fase ini adalah fase paling sepi. Tidak ada hype, tidak ada berita bagus, tapi justru disinilah permainan sebenarnya itu terjadi. Di mana orang-orang yang memiliki cash akan mulai membeli perlahan-perlahan dan secara diam-diam. Karena mereka tahu harga sudah jauh di bawah harga wajar. Lalu untuk seterusnya siklus akan berulang. Harga akan naik lagi, orang mulai masuk lagi, euforia lagi, dan selalu ditakuti orang, yaitu adalah crash lagi. Dan setiap siklus hasilnya akan selalu sama. Yang beli di atas rugi, yang beli di bawah akan menang. Jadi bisa kita lihat di grafik, kalau secara garis besarnya harusnya orang mendistribusikan atau menjual aset mereka itu di saat mahal atau di atas nilai wajar, yaitu di saat euforia, di saat overvalue, atau di saat permulaan krisis. Berbeda saat orang ingin membeli sebuah aset itu di saat akhir krisis, di saat depresi, atau di fase pemulihan. Dengan itu prinsip dasar dari dagang itu sendiri akan diterapkan, yaitu beli di harga semurah-murahnya dan kita jual di harga semahal-mahalnya. Jangan kebalik. Walau pada kenyataannya banyak orang yang justru karena permainan emosi itu melakukan hal sebaliknya. Tapi kenapa sih orang-orang itu selalu salah timing? Karena kebanyakan orang dikendalikan oleh faktor-faktor emosional seperti rasa takut. Ketika crash mereka takut dan mereka berusaha untuk menjual asetnya sebanyak mungkin. Mereka terlalu banyak aset hingga saat mereka harus melikuidasi aset tersebut mereka butuh waktu yang lebih banyak. Ada juga orang-orang yang hanya karena ikut-ikutan. Ini mungkin termasuk golongan yang paling banyak di Indonesia, di mana ketika Indonesia memasuki tahapan hype, di mana semua orang berbondong-bondong berinvestasi, akhirnya orang ini ikut-ikutan. Walaupun secara tidak mereka sadari, mereka membeli aset di harga yang mahal. Oleh karena itu, banyak orang yang membeli hanya di momen-momen euforia, dan karena mereka ketakutan, banyak dari mereka yang menjual aset-aset tersebut di saat-saat krisis. Jadi ini bukan soal konspirasi, ini soal posisi. Orang kaya bukan selalu lebih pintar, tapi mereka punya likuiditas di saat yang tepat. Mereka nggak panik di saat krisis dan beli saat orang lain takut. Sementara kebanyakan orang masuk saat euforia dan keluar saat krisis. Kata Warren Buffett, takutlah ketika orang lain serakah, dan serakahlah ketika orang lain takut. Di saat itulah waktu terbaik untuk membeli aset. Dan di saat orang lain bersuka cita karena asetnya memiliki harga yang tinggi, di saat itulah kita takut. Jadi yang jadi pertanyaan bukan lagi soal krisis akan datang atau tidak, tapi yang jadi pertanyaan adalah kamu ada di pihak mana? Yang panik atau yang diam-diam membeli aset di saat krisis? Apakah krisis ini sengaja diciptakan sebagai kendaraan perpindahan aset dari si miskin ke si kaya? Mungkin berikutnya kita akan ngebahas ini lebih detail, yaitu bagaimana kelas sosial ekonomi melihat grafik ini. Share ke teman-teman lu yang lu rasa butuh untuk ngedengerin teori ini. Dan jangan lupa
tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Gua Adil, see you on next video. Bye-bye.